Halo semuanya, selamat datang di podcast Masyarakat Digital. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 akan menyajikan sebuah podcast yang membahas mengenai satu tema yaitu hoax. Nah, yang seperti kita tahu hoax ini adalah tema yang nggak habis-habis ya dibahas. Nah, maka dari itu kelompok kami akan membawakan topik ini dan akan dibawakan oleh kelima teman saya, yaitu ada Angel, ada Ajeng, ada William, ada Simon, dan juga ada Alexander. Nah, oke. Kita akan masuk ke topik pertama, yaitu adalah apa itu hoax. Nah, itu akan disampaikan oleh Alexander Dew. Silakan, Alexander. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat menjadi benar. Tujuan dari hoax ini ialah membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan merasa kebingungan. Di kebingungan ini, masyarakat bisa saja mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan bisa menjadi salah. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mas Alexander. Penjelasan apa itu hoax, oke? Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti kurang lebih hoax itu adalah sebuah berita yang tidak benar, namun disampaikan ke masyarakat seakan-akan itu adalah berita yang benar. Nah, oke. Kita akan lanjut topik kedua, yaitu bagaimana hoax terjadi. Nah, itu akan dijelaskan oleh Angel. Oke, silakan Angel. Oke, hoax dapat terjadi karena adanya berita yang terus-menerus disebar ke berbagai sosial media dan penyebarannya pun sangat cepat masuk ke dalam gawai setiap masyarakat. Akan tetapi masyarakat tidak dapat mengontrol setiap berita yang masuk, sehingga banyak orang yang membaca dan percaya tanpa ada yang dapat memastikan bahwa hoax itu palsu atau asli. Berita hoax juga dapat terjadi karena akibat kesalahan informasi yang didapat dan tidak dapat mencari sumber informasi yang lebih kredibel, karena adanya seseorang yang membenarkan informasi yang salah. Biasanya, berita hoax dikemas secara menarik, seolah-olah berita tersebut adalah berita yang benar. Mulai dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup pada berita hoax dikemas dengan sangat rapi dan meyakinkan. Nah, tadi kita udah mendengar nih penjelasan dari Mbak Angel, apa sih, bagaimana hoax terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu dampak hoax. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak hoax bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada meresahkan dan membuat panik. Yang kedua ada membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan yang ketiga menimbulkan perpecahan. Yang keempat mengancam kesehatan fisik dan mental. Yang kelima mengakibatkan kerugian materi. Dan yang keenam menurunkan reputasi seseorang. Nah, jadi yang poin dari dampak hoax ini terletak pada menurunkan reputasi seseorang atau mencemarkan nama baik. Dari berita hoax ini bersifat adu domba sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Dari berita hoax ini, masyarakat mudah terpancing atau mudah menangkap dari berita yang dapat menurunkan reputasi seseorang atau merugikan salah satu pihak. Sekian dari dampak hoax. Kita sudah mendengar nih tadi dampak hoax itu apa aja dari Mbak Ajeng. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan dari Mbak Ajeng tadi, ada pencemaran nama baik, ada juga tadi perpecahan di Indonesia, dan juga banyak sekali dampak-dampak yang bahaya banget nih teman-teman. Kalau hoax itu terjadi dan ditelan mentah-mentah aja oleh orang-orang Indonesia. Nah, juga tadi sudah dijelaskan dari Mbak Angel bagaimana hoax terjadi. Jadi memang ada kesinambungan bagaimana hoax terjadi dan dampaknya itu sebagai mana yang disebutkan oleh Mbak Ajeng tadi itu benar-benar bahaya banget. Nah, maka dari itu bahaya-bahaya tadi ada baiknya ada hal yang bisa menetralisir, yaitu adalah solusi. Nah, berhubung kita semua di sini ada hukum, yaitu sudah pasti banget solusinya adalah solusi hukum. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mas Simon dan juga Mas William. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Simon dan Mas William. Oke. Bagi penyebar hoaks, dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling banyak 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Terima kasih. Nah, selain itu, pemerintah juga meminimalisir adanya penyebaran hoaks
masyarakat juga telah diberitahu apa hukuman yang pantas jika menyebarkan hoax tersebut. Nah, untuk pelaporan hoax tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan email ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id dengan cara meng-screenshot atau mengambil gambar dari hoax tersebut, dan juga terdapat link URL, yaitu link pada hoax itu diambil, dan juga aduan ini akan segera diverifikasi. Aduan ini tuh bersifat rahasia dan akan dirahasiakan oleh pemerintah, oleh si pelapor. Maksudnya pelapor ini aman gitu loh. Pelapornya aman. Terus bisa dilihat verifikasinya tuh di trustpositive.kominfo.go.id. Ya. Nah, oke. Berarti kita udah dengar ya solusi hukum itu seperti apa. Ada peraturan perundang-undangannya yaitu UU ITE, dan juga udah ada nih kiriman, kita bisa ngirimin screen capture URL, mengirimkan data itu ke aduankonten@gmail.kominfo.go.id, dan juga dapat dilihat di laman web trustpositive.kominfo.go.id. Nah, jadi dari solusi-solusi tadi itu sebetulnya solusi yang sudah cukup cukup bagus, cukup baik. Namun mungkin secara implementasinya masih belum terlalu baik dari pihak pemerintah. Maka dari itu kita berharap solusi yang sudah baik ini tadi, ada peraturan perundang-undangan, dan juga ada tadi seperti ada email dan juga ada web untuk pengaduannya, bisa berjalan lebih baik lagi, sehingga hoax ini bisa dinetralisir, dikurangi, atau bahkan mungkin dihilangkan, sehingga bisa muncul negara Indonesia yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa bersosial media dengan aman dan juga nyaman pastinya. Nah, maka dari itu sekian dari kelompok kami. Tadi kesimpulan sudah saya sebutkan dari semua pemaparan dari teman-teman saya, itu apa itu hoax, bagaimana hoax terjadi, dampak hoax itu apa, dan juga solusi hukumnya apa. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih.